Pengetahuan pertama tentang penderitaan Yesua dan syarat-syarat mengikut Yesua. 21. Sejak waktu itu Bapak Yesua mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesua ke samping dan menegur Yesua. Katanya, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini kita sampai sini dulu. Saudara, kan ini soal hal ibadah. Petrus dengan segala kesungguhannya mau mengasihi dan menolong Yesus, saudara. Tapi dia punya perkataan di sini, saudara. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Saudara, Petrus menegur Yesus. Haleluya. Apa Petrus ada lakukan ini salah? Ini Yesus mau ditangkap. Kira-kira ya. Seperti saya yang berdiri di sini, yang menangkap saya dari belakang, Petrus yang menghadap saya, dan Petrus yang melihat mereka sudah dengan tali, sudah dengan senjata untuk menangkap Yesus. Dengan respon keras, Petrus langsung menarik Yesus. Jangan mereka tangkap Yesus. Kira-kira Petrus berbuat salah enggak? Ya, kira-kira kalau Petrus biarkan itu bagus enggak? Kira-kira saya di sini, orang mau tangkap kamu, lihat saya tidak lihat orang di belakang. Kira-kira kalau mereka mau tangkap saya, kamu diam-diam, bagus enggak? Minimal, Ibu Lance, awas, tarik Ibu Lance, tarik. Apa-apa, gitu kan? Saudara, itu Petrus saya rasa seperti pohon ara yang saya katakan. Petrus berbuat hal yang logis. Itu bukan hal yang Anda rasa salah secara manusia. Pikiran manusia itu tidak salah. Tetapi ternyata pikiran manusia ini, saudara, bisa salah. Anda rasa mungkin Anda sudah beragama yang safe, ya. Anda taat, Anda buat apa sebagaimana wajar Anda beragama. Anda sibuk dengan kegiatan-kegiatan agamamu yang taat. Petrus melayani Yesus itu taat. Kira-kira Petrus akan bilang begini, lihat, saya mendapat credit point. Kalaupun Yesus sebentar akan bilang, Petrus, terima kasih banyak untuk Anda tarik saya. Begitu kan? Begitu logika manusia, benar kan? Petrus pikir pasti saya dapat puji. Banyak orang melayani, dikira itu melayani Tuhan dapat puji. Keluarkan orang dari gereja karena ikut persekutuan atau lain sebagainya, itu kelihatan itu baik. Yohanes 16 bilang, mereka pikir itu mereka berbuat untuk Tuhan. Kalau mereka sudah mengeluarkan orang dengan mungkin karena dia bertambah di dalam rohani, dia ikut KKR dan segala, tahu-tahu dipecat. Dan mereka rasa itu berbuat untuk Tuhan. Di mana itu? Yohanes 16 kita lihat. Yohanes 16 ayat pertama, bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Saudara, mereka membunuh kamu, mereka anggap berbuat bakti untuk Tuhan, membunuh karakter, membunuh imanmu. Saudara, mungkin kalau Anda mau bertambah di KKR di mana bisa mereka larang. Saudara, karena mereka pikir sudah keluar dari kegiatan yang rutinmu. Kalau Anda beribadah hanya cuma karena liturgi, karena ibadah-ibadah rutinitas,
Anda periksa, saudara. Jangan-jangan Anda kering dengan Tuhan. Ya, hati-hati saudara, keagamamu yang sejati itu bisa, ya, kesetiaan, ketaatan kepada kegiatan-kegiatan agamamu itu bisa membahayakan. Kalau Anda sudah kurang hubungan dengan Tuhan, ya, tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, ini yang membahayakan, ya. Jadi saudara, Tuhan tidak menilai pelayananmu. Mutu pelayanan itu tidak pernah Tuhan hiraukan. Nilai itu kalau Anda tidak bermutu dalam iman. Yang Tuhan akan nilai nanti adalah iman. Amin. Beda saudara, hubungan intim dengan Tuhan dengan beda hubungan agama, ya. Saudara, contoh, kalau Anda bikin kegiatan-kegiatan berlomba nyanyi, lomba ini, lomba itu, hari-hari raya, Natal dan segala, wah haleluya, ya. Tapi kalau Anda ambil absen di doa puasa, doa malam, pasti berkurangnya jauh. Di sini kita lihat saudara, ya. Penggemar banyak kalau Anda bikin atraksi di saudara dalam komunitas. Tapi kalau Anda bikin doa puasa atau doa semalam, itu sangat berkurang, ya. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita ingatkan, ya. Dalam ibadah itu yang benar-benar yang bermanfaat, kita semua kita harus tahu memperhatikan. Karena kalau kita tidak tahu menilai, itu kita akan jadi sesat. Dalam kitab Mazmur, sesat itu karena kamu tidak mengerti. Haleluya. Kita lihat ibadah yang benar-benar berasal dari pimpinan Tuhan sendiri yang memakai hamba Tuhan. Dia seperti apa tipenya? Kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saya boleh kasih garis bawah ini ibadah yang tidak enak bagi daging. Saudara, ibadah itu bukan pelayan itu kenapa? Dia kalau khotbah tidak rasa ngantuk, tidak tidur karena dia banyak lucunya. Saudara, ibadah bukan untuk lucu. Ibadah itu ya kalau ya, tidak kalau tidak, ya. Kalau lucu-lucu pandai itu apa, humoris yang khotbah, ya. Saudara, ibadah bukan untuk lucu-lucuan. Ibadah ini kata-kata prinsip kebenaran. Haleluya. Saudara, jangan samakan ibadah duniawi dan ibadah surgawi.